Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan diskusi terkait perkembangan timnas Indonesia, utamanya yaitu persiapan menjelang pertandingan melawan Arab Saudi di laga tandang dan kemudian Australia di laga kandang, yaitu masing-masing pada tanggal 6 dan 10 September bulan ini. Jadi pastikan kalian terus pantengin channel ini untuk mengupdate, memperoleh informasi terbaru, diskusi terutama analisis mengenai persiapan timnas kita, timnas Indonesia. Dan bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya. Teman-teman, timnas Indonesia sudah bertolak ke Arab Saudi pada hari Minggu kemarin, yaitu sesuai jadwal sebanyak 12 pemain yang berkarir di Liga 1 berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Yaitu berangkat sekitar ya jam 12 siang gitu ya. 12 pemain yang berangkat dari Indonesia itu adalah di posisi kiper ada Hernando Ari, kemudian Muhammad Adi Satrio, dan Nadio Argawinata. Kemudian ada Hoki Caraka, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, kemudian Wahyu Prasetyo, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Rombongan skuad timnas Indonesia yang berangkat hari Minggu kemarin, yaitu dari Indonesia, itu langsung dipimpin oleh pelatih kepala, yaitu Shin Tae-yong. Kemudian untuk pemain yang berkarir di luar negeri itu akan langsung bergabung di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 1 dan 2 September. Ada 14 pemain dari luar negeri yang dipanggil oleh Shin Tae-yong yang akan bergabung pada tanggal 1 dan 2. Yaitu ada Martin Paes, kemudian Jay Itzes, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, ada juga Calvin Verdong, Ivar Jenner, kemudian Tom Haye, Rafael Struijk, Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama, Ragnar Oratmangun, ada juga Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Jadi total ada 26 pemain yang dipersiapkan oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi laga melawan Arab Saudi dan kemudian Australia di match kedua. Nah sekarang mari kita ngomongin soal sejauh mana peluang Indonesia untuk mencuri poin imbang atau bahkan mungkin bisa memenangkan pertandingan di match pertama nanti, di mana lawannya adalah Arab Saudi. Menurut saya, seperti yang pernah saya bilang di video sebelumnya, kedua tim ini memiliki peluang untuk menang. Masalahnya adalah seberapa besar, sebesar apa peluang Indonesia untuk menang. Apakah 50-50 atau sebenarnya peluang itu lebih besar ada pada Arab Saudi? Nah, kalau ini jelas ya teman-teman, Arab Saudi memiliki peluang yang lebih besar ketimbang Indonesia. Ya, secara Arab Saudi secara peringkat itu jauh lebih baik dari Indonesia. Arab Saudi juga salah satu tim yang sudah menjadi karyawan tetap Piala Dunia. Kemudian faktor yang berikutnya, Arab Saudi juga memiliki Ali Al-Bulayi, seorang provokator Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ali ini adalah seorang bek yang terkenal dengan kelihayannya dalam memancing emosi lawan. Dia pernah membuat superstar Al Nassr, yaitu Cristiano Ronaldo, teman-teman pasti ingat, di kartu merah karena menyikutnya dalam babak semifinal Saudi Super Cup tahun 2024. Pemain ini juga pernah memprovokasi Mingga Bintang timnas Argentina, yaitu Lionel Messi, yaitu di Piala Dunia tahun 2022, namun gagal karena Messi hanya bergeming. Kemudian di Piala Dunia 2022 juga, Ali mempermainkan penyerang timnas Polandia yaitu Robert Lewandowski, sehingga dia harus dikasih peringatan oleh wasit saat itu. Tapi menurut Shin Tae-yong, hal tersebut tidak akan jadi masalah bagi timnas Indonesia, tidak akan berpengaruh besar terhadap permainan atau performa timnas Indonesia di atas lapangan. Jadi meskipun Arab Saudi memiliki beberapa keuntungan, terutama karena Arab Saudi ini bertindak sebagai tuan rumah, tapi Indonesia jelas juga memiliki senjata dan kehebatan yang bisa saja nanti mampu menjungkalkan Arab Saudi di kandangnya sendiri. Artinya dalam hal ini timnas Indonesia memiliki modal hebat untuk mencuri poin, terutama poin penuh di King Abdullah Sport City Stadium.
Saya pribadi optimis Indonesia bakal menang atau mencuri 3 poin melawan Arab Saudi. Optimisme ini saya dasarkan pada beberapa pertimbangan kehebatan Indonesia yang saya tadi sebut sebagai modal. Modal pertama adalah perjalanan timnas Indonesia dalam menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Harus kita akui teman-teman bahwa di bawah pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia sudah cukup berpengalaman menghadapi tim-tim asal Timur Tengah. Bahkan beberapa pertandingan diantaranya juga sukses menghasilkan kemenangan. Sebagai contoh, misalnya saat Indonesia pernah menumbangkan Kuwait di kualifikasi Piala Asia tahun 2023. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga pernah membawa timnas Indonesia menumbangkan Yordania di timnas U23 pada Piala Asia U23 di awal tahun 2024. Kemenangan dengan skor 4-1 pada laga terakhir fase grup Piala Asia U23 tersebut diraih dengan pemain-pemain muda yang sebagian besar juga memperkuat timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehebatan atau senjata kedua yang dimiliki Indonesia adalah timnas Indonesia, timnas yang kita banggakan ini, itu makin berkembang di bawah asuhan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memperlihatkan pekerjaan yang sangat memuaskan sejak menjadi pelatih timnas Indonesia. Skuad timnas Indonesia, timnas Garuda, menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak diasuh pelatih asal Korea Selatan ini. Maka faktor Shin Tae-yong inilah yang akan menjadi pembeda tersendiri pada laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi nanti. Kecermatan Shin Tae-yong dalam menyiapkan taktik bisa menjadi senjata yang ampuh, yang mumpuni untuk mengamankan poin dari kandang Arab Saudi. Artinya, peningkatan performa dari timnas Indonesia selama ini bakal mendapatkan ujian berat dari tim yang levelnya jauh lebih tinggi, yaitu Arab Saudi, salah satu raksasa Asia. Di satu sisi ini bakalan menjadi pertandingan yang sangat berharga untuk mengukur sudah sejauh mana level permainan timnas Indonesia. Namun juga di sisi yang lain ini juga bakalan menjadi malapetaka. Karena dengan kekalahan, maka sudah hilang satu kesempatan bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga lebih baik jika di match pertama nanti Indonesia mampu mencuri poin penuh gitu ya, 3 poin. Kehebatan berikutnya yang bakalan menjadi modal bagi timnas Indonesia tetapi juga menjadi ancaman bagi Arab Saudi adalah timnas Indonesia yang saat ini banyak dihuni oleh para pemain yang berkarir di Eropa. Ini sudah rahasia umum, ada 14 pemain abroad yang dipanggil Shin Tae-yong kali ini dari 16 pemain yang dinaturalisasi. Sayang, Elkan tidak dipanggil dan Jordi Amat terkena cedera. Artinya, senjata yang harus dimaksimalkan oleh Shin Tae-yong untuk menumbangkan Arab Saudi adalah materi pemain. Dimana sebagaimana yang saya bilang tadi, 14 pemain dari 26 pemain yang dipanggil oleh STY adalah pemain-pemain yang berkarir di liga luar negeri. Pengalaman mereka tentu bakal sangat berharga bagi skuad Merah Putih untuk lawan negara setangguh Arab Saudi, teman-teman. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di atas kertas Arab Saudi ini adalah tetap dijagokan, tetap diunggulkan, tapi kita juga harus ingat bahwa di bawah asuhan Roberto Mancini, penampilan Arab Saudi tidak terlalu stabil. Ini sebuah kesempatan yang bagus bagi Indonesia untuk memberi perlawanan dan bahkan membalikkan keadaan atau prediksi yang ada di pikiran banyak orang. Karena selama ini oleh banyak media kita dianggap sebagai tim mediocre, tim lemah, tim terendah, tim pelengkap saja di grup C. Saya kira pandangan itu juga tidak masalah dan sesuai dengan fakta memang. Dan keuntungannya kita tidak memiliki keharusan bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita adalah tim hebat. Artinya dengan dianggap sebagai tim pelengkap, maka tim-tim di grup C tidak akan begitu serius menatap laga melawan Indonesia. Sehingga kelengahan ini yang perlu dijadikan kesempatan, peluang untuk membalikkan keadaan atau prediksi. Adalah hal yang lumrah teman-teman bagi tim seperti Indonesia jika kalah. Karena secara peringkat Indonesia jelas
berada di ranking terendah kedua setelah Kuwait di putaran ketiga. Tapi akan sangat mengejutkan juga gitu ya jika tim sekelas Indonesia yang diremehkan banyak tim karena peringkatnya yang rendah yaitu 133 bisa mengalahkan Arab Saudi dan tim-tim lain di grup C untuk melaju sebagai pemegang peringkat ketiga atau keempat. Ini sudah cukup bagi Indonesia untuk disegani di dunia karena nomor peringkat bagi Indonesia hanyalah angka. Angka adalah barang statis yang tidak bakal berkembang, tidak bertambah, juga tidak berkurang. Sementara manusia, para pemain kita, timnas Indonesia di atas lapangan selalu tumbuh dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sehingga peringkat di ranking FIFA hanyalah angka yang belum tentu sesuai dengan performa terbaru para pemain di atas lapangan. Timnas-timnas di dunia saya kira juga begitu ya, terus berputar dan fluktuatif. Misalnya Belgia yang sempat menghuni ranking 3 besar di dunia. Ya, kalau tidak salah juga sempat ranking 1 atau seperti apa gitu ya. Tapi kemudian lambat laun semakin merosot, terutama setelah Argentina duduk di singgasana terbaik di dunia atau di FIFA. Jadi dengan kekuatan para pemain yang terus bertumbuh dan berkembang di Eropa, misalnya Marcelino yang bergabung dengan Oxford United, kemudian Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang sudah mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya untuk tampil di tim utama. Sandy Walsh, kemudian ada Shane Patinama, Nathan, dan bahkan Jay Itzes yang menjadi bek andalan di lini belakang Venezia di Serie A Italia. Saya kira dan saya yakin timnas Indonesia memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan sebagaimana optimisme yang ditunjukkan oleh PSSI. Optimisme penting sebagai modal kepercayaan diri di atas lapangan. Teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang sudah subscribe dan memberikan kritik, komentar, saran, dan masukannya, sudah mengklik tombol like-nya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.